Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Anas bin Malikin qala. Nah, ini menarik nih. Ayo, siapa yang punya pembantu di rumah yang suka ngomel-ngomel, ayo insaf bertobat, istighfar. Yang punya sopir, ayo, yang punya anak buah, yang punya kemudian orang yang ngikut, ayo. Nih kita lihat ya, kita lihat hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya, hadis nomor 6911, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim 2309, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud 4774, ya, radhiyallahu anhum. Mudah-mudahan Allah meridhai Bukhari, Muslim, Abu Daud dan semua orang-orang yang meriwayatkan hadis sampai kepada kita. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, Allah mudah-mudahan meridhoinya, qala, berkata, bercerita, khadimtu Rasulullah, Masya Allah, aku ini berkhidmat sama Rasulullah, aku ini membantu Rasulullah, aku ini ada di sisinya Rasulullah, aku melayani Rasulullah. Berapa tahun? Kalau sehari dua hari ya nggak bisa diterima lah kesaksiannya, ya. Aku nemeni Pak Peri loh, aku nemeni Bu Destri loh, aku nemeni Bu Ros loh, aku nemeni Pak Sugeng loh, aku menemani Pak Dodi, aku nemeni si Fulan-Fulan. Dari kapan? Nah, iya baru kemarin. Ya nggak bisa diterima kesaksiannya. Tapi aku kenal dari dia mulai masuk BI loh. Wah, itu kesaksiannya pasti top. Nah, ini Anas bin Malik, ya, ahli hadis, ya, yang hidup kemudian sampai umur yang panjang sekali. Beliau mengatakan bahwa khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku membantu Rasulullah, melayani Rasulullah, berada di sisi Rasulullah selama apa? Asyra sinina, 10 tahun. Dan selama 10 tahun itu, kata Anas bin Malik, ya, fama qala li ufqatu. Qattu ini untuk menunjukkan, ya, qattu, kursornya tolong bawa ke qattu. Kursornya bawa ke qattu, ya. Asyra sinina famali, ya, fama qala li uffin qattu. Aku tidak pernah mendengar sekalipun Rasulullah mengucapkan uff. Mengucapkan uff. Kita sama-sama tahu di dalam Al-Quran, ya, ada larangan kita mengucapkan kalimat uff, kata-kata uff kepada orang tua. Ah, mama nih, itu nggak boleh, nggak boleh. Cuman mama nih nggak boleh. Ibu nih nggak boleh. Oke lah, kalau ke ibu, ke mama emang nggak boleh tuh, oke lah. Ya kita harus, ya begitulah. Karena derajatnya tinggi, makomnya tinggi. Atau kita ke pimpinan, iyalah. Tapi ini ke anak buah. Ini ke orang yang di bawah. Ini ke hierarki yang ada di derajatnya di bawah kita secara organisatoris. Di rumah, di kantor, di jalanan. Cuman satpam, ngapain saya harus lihat dia? Ada orang ngobrol, bisa nggak kita ngobrol sama orang kecil seperti kita ngobrol sama orang besar? Maaf Pak, Bu, orang-orang BI, maaf. Kita pernah cipika-cipiki kan? Pipi kanan, pipi kiri kan? Kita menghadiahkan pipi kita bersentuhan dengan pipinya, kanan dengan kanannya, kiri dengan kirinya. Itu kita dengan penuh keridhaan dan sukacita karena kita sepantar. Sepantar. Coba kalau cipika-cipiki, amin gak sepantar, kita tahu hati kita seperti apa. Kita tahu betul otak kita seperti apa. Kita menyerahkan pipi kita, tapi kita tidak menyerahkan mata kita. Dan kita tidak menyerahkan hati kita. Apakah itu yang diinginkan oleh Rasulullah? Maka jawabannya adalah tidak. Jawabannya adalah tidak. Ketika orang berjabat tangan, dia bisa berjabat tangan dengan senyumnya yang sempurna, dengan matanya yang sempurna, dengan hati yang sempurna, diberikan semuanya untuk orang yang disalaminya. Ya, karena sepantar atau bahkan dia lebih tinggi. Tapi bisakah kita kemudian salaman dengan sikap yang sempurna itu? Padahal dia jauh di bawahnya. Nah, Rasulullah kita akan lihat nanti di hadis-hadis berikutnya betapa Rasulullah itu subhanallah wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Rasulullah is the best. Ya. Apakah Rasulullah bocor terus ya? Insya Allah kita berdoa mudah-mudahan nggak bocor lagi. Oke. Rasulullah itu orang, ya kan, nggak boleh kesal kita Pak.
Ini ujian pelajaran pertama buat gurunya. Kesel kagak nih? Ada suara-suara masuk. Nah, Rasulullah disaksikan oleh Anas bin Malik. Fama qala li uffin qattu. Aku nggak pernah mendengar Rasulullah itu berkata jelek kepadaku. Ngungkapin kesel. Apa sih ini makan ada semua sambal kagak ada. Kena dah kita, Pak. Kena dah. Istri capek-capek masakin, apa kata dia? Asem semua ini. Kita jalan-jalan aja lah, kita pergi keluar. Waduh, kecewanya kayak apa. Sampai suatu saat Rasulullah bilang, kalau kamu nggak suka sama makanan yang kamu itu, makan. Udah sih, kata Rasulullah, diem aja, nggak usah komen. Yang kesel siapa? Bukan cuma orang yang masak, kata Rasulullah, yang kesel. Makanan itu pun kesel. Bukan mereka yang menangis saja, tapi makanan ini pun menangis. Bukan mereka yang bersedih saja, tapi makanan ini pun bersedih. Kenapa? Karena kita komen. Ini tempe kalau goreng kering lebih enak lah kali. Aduh, ini si tempe. Aduh, aku udah digoreng, udah dipanasin, udah dibakar. Masih dikomenin juga. Lihat Rasulullah. Khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinina fama qala li uffin qattu. Aku gak pernah mendengar Rasulullah itu berkata kepadaku. Ya, ungkapan kesal atau ungkapan tidak suka. Oke, lanjut. Wama qala li syai'in sana'tuhu, gitu, ya. Atau setiap kali aku melakukan sesuatu, Nabi tidak pernah bertanya, lima sona'tahu, gitu loh. Ini, Masya Allah ini. Ini, kan kita sering banget gitu ya. Ya nanti kita minta pandangan lah dari Pak Gubernur. Kapan sih pertanyaan itu mesti dilakukan yang sifatnya bukan akhlak yang tidak baik gitu. Tapi akhlak baik. Ya. Tapi kan kita juga tahu, kita sering bertanya itu karena berasal dari kedunguan kita sendiri, kepayahan kita sendiri, akhlak yang jelek dari kita sendiri. Nah, ini Anas bin Malik mengatakan bahwa, bercerita bahwa Nabi SAW ini tidak pernah bertanya kenapa kamu lakukan itu. Ya. Setiap sona'tuhu, setiap aku melakukan, wala li syai'in taraktuhu. Atau ketika aku melakukannya, ketika aku kemudian tidak melakukan sesuatu. Nabi ku tidak bertanya, lima taraktahu, kenapa engkau tidak melakukan itu? Nabi nggak pernah bertanya itu. Asik ya. Dia anteng, dia kalem, udah selesai dengan dirinya, Masya Allah. Nah, kemudian dilanjutkan oleh beliau, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Rasulullah itu adalah min ahsanin nasi khuluqan, ya, orang yang paling baik akhlaknya. Dilanjutkan oleh Anas bin Malik, wala masastu khazzan qattu, dan tidaklah aku menyentuh kain katun, ya, wala hariran atau sutra, wala syai'an, ataupun yang lebih halus, lebih lembut daripada kemudian katun dan sutra. Katun sutra kan halus banget itu. Kata Anas bin Malik, aku nggak pernah menyentuh kain katun, sutra, atau yang lebih halus daripada itu dua, ya, karena aliyana min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lebih halus, lebih lembut dibanding telapak tangan Rasulullah. Asik ya, Masya Allah, telapak tangannya lembut ya. Ini kan sebenarnya kelembutannya bukan karena dia nggak pernah kerja, orang dia bikin pedang sendiri kok. Rasulullah juga mencuci bajunya sendiri. Rasulullah kemudian ikut menjemur kainnya. Rasulullah ikut berdagang, ikut berdebu, ikut berperang. Tapi kenapa? Kok bisa tangannya tetap halus? Barangkali ini juga merupakan sebuah hikmah bahwa tangan ini memang tidak pernah menyakiti orang. Itu. Dan bukan cuma tangan, tapi nanti badan. Nanti kita lihat. Wala syamamtum miskan. Nah gitu ya, syamamtu. Nah, wala syamamtum miskan, mencium minyak wangi ya. Wala syamamtum miskan wala itran kana atyaba min irqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah mencium kasturi maupun parfum yang lebih wangi, bahkan nih lebih wangi, bukan dari badan loh, bukan min badani, tapi min irqi. Gila ini. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa subhanallah. Bayangin Pak, keringatnya Rasulullah ini lebih wangi daripada kasturi ataupun parfum. Keringat Pak, ini keringat Bu, keringat.
Bagaimana badan coba. Allahu Akbar. Mudah-mudahan yang mencintai sholawat nanti berdampingan dengan Rasulullah di sorga. Amin. Amin, amin, insya Allah. Mudah-mudahan yang nanti mencintai anak-anak yatim bisa berdampingan dengan Rasulullah. Amin. Ya, mudah-mudahan nanti mereka-mereka yang mencintai sedekah, yang mencintai sholat malam, yang mencintai sholat duha, yang mencintai ngaji seperti hari ini, yang mencintai amalan-amalan sunnahnya Rasulullah, termasuk baca Al-Kahfi di malam Jumat. Mudah-mudahan nanti bisa bersama Rasulullah seperti 2 jari ini, dekat sekali, sehingga kita bisa mencium badannya Rasulullah, bisa mencium wanginya Rasulullah. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kata Anas bin Malik, wala syamamtu miskan wala itran. Syamam itu gitu. Syamam tuh wangi banget. Itu syamam. Syamam tuh, waduh, aku mencium wangimu, wahai istriku. Lebay kata istrinya, bohong aja lo. Itu syamam tuh miskan. Ya, ingat bu, jangan berkata kasar sama suami, karena Rasulullah tidak pernah berkata kasar. Ingat pak, jangan berkata kasar pada istri, karena Rasulullah tidak pernah berkata kasar kepada siapapun. Ya, wala syamam tuh miskan wala itran kana atyaba min irki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah mencium kasturi, parfum yang lebih kemudian wangi daripada keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kumpulkan orang-orang baik dan kumpulkan seluruh umatmu dari seluruh zamanmu ya Allah yang di akhir zaman bersama Rasulullah, dan kasih kesempatan mereka duduk, kami ini duduk benar-benar berdekatan dengan Rasulullah, lalu kami bisa mencium baunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabb.